Meli Boru Simatupang, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Susi Hermiati, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Meli. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Bu Meli gimana? Baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah menepati janji menemui saya pada hari ini ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Tujuannya nanti untuk mengembangkan dan menggali potensi yang ada dalam diri Ibu, khususnya nanti dalam pembelajaran Ibu. Nah, supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pra-observasi, percakapan pada hari ini. Kemudian yang kedua itu ada observasi, kunjungan ke kelas. Dan nanti yang ketiga ada percakapan pra-observasi. Nanti kita akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik Ibu. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, pertanyaan saya yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan kita pada hari ini? Baik Bu Meli, pada kesempatan ini saya ingin meningkatkan kompetensi dalam hal mengelola kelas. Jadi pembelajaran di kelas agar lebih baik lagi seperti itu. Mengelola kelas ya Bu. Untuk kompetensi yang spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan nanti ketika dalam observasi Bu? Yang spesifiknya mungkin bagian pedagogik. Jadi bagaimana saya bisa mengelola kelas, mengontrol, mengetahui karakteristik siswa dan juga sesuai dengan aspek kehidupan siswa ya Bu ya, baik itu dari segi aspek sosial, ekonomi maupun emosional dan intelektual siswa seperti itu. Baik Ibu, untuk materi yang ingin diobservasi nanti materinya apa ya Bu? Untuk materinya materi suggestion itu. Baik Ibu, lalu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat diobservasi nanti? Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menyusun teks interaksi transaksional, memberi saran, larangan, dan kehalusan dengan benar. Menyusun teks interaksi transaksional, saran, kemudian larangan dan keharusan dengan benar ya Bu ya. Baik Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana pembelajaran Ibu sebelumnya dan pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan? Baik Bu Meli, selama ini saya sebenarnya sudah membuat media pembelajaran dan kemudian saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint seperti itu. Namun setelah melakukan asesmen ternyata tidak seberapa anak yang mencapai KKM. Nah, jadi saya rasa metode yang saya gunakan, strategi ini sepertinya kurang maksimal atau kurang efektif untuk siswa. Nah, untuk itu, dalam hal ini saya ingin meningkatkan atau mengembangkan bagian pembelajaran yang berpusat kepada siswa seperti itu. Selain itu, ada lagi kira-kira pengembangan yang akan dilakukan? Iya Bu, karena ini pembelajarannya berpusat kepada siswa, jadi saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Nah, di mana dalam hal ini kebetulan kan sudah ada ya, kita melihat mengobservasi gaya belajarnya siswa, di mana di kelas ini terdapat 2 gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual dan audio. Nah, untuk itu dalam hal ini saya ingin pembelajaran ini berpusat kepada siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi saya akan merancang media maupun materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar mereka tersebut. Yang saya tangkap berarti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Bu Meli. Nah, jadi dalam hal ini sebelum pembelajaran itu dimulai, saya ingin mengetahui dulu seperti apa kesiapan siswa dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini saya ingin menampilkan kepada siswa beberapa emoticon tentang perasaan. Nah, kemudian siswa akan memilih di mana perasaan mereka saat itu. Nah,
Jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, saya sudah mengetahui perasaan mereka, emosional mereka, sehingga pembelajaran itu benar-benar siap mereka untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, selain itu Bu Meli, saya ingin melakukan teknik stop kepada siswa agar mereka lebih konsentrasi untuk memasuki materi berikutnya. Baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Strategi apa yang telah Ibu persiapkan dalam proses observasi besok? Dalam hal ini saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning dan metode diskusi serta tanya jawab. Baik Ibu. Kemudian Ibu dalam proses melakukan observasi nanti, apakah Ibu akan melibatkan rekan sejawat? Iya Bu Meli. Nah, berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran, terkhusus pembuatan komik, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat agar materi atau media yang saya gunakan lebih baik lagi. Baik, artinya Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya Ibu. Nah, untuk supaya semakin berkembang Ibu, kira-kira Ibu kan akan melakukan refleksi diri ini, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, itulah Bu, saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan observasi ini, sehingga saya bisa mengetahui pembelajaran saya dan bisa meningkatkan lagi pembelajaran saya ke depannya. Luar biasa paparan yang sudah Ibu sampaikan pada bincang-bincang kita hari ini Ibu. Saya sudah tidak sabar ingin langsung observasi kelas. Apa rencananya Bu? Nah, ini sesuai dengan jadwal saya ya Bu ya. Hari Selasa saya ada jam pertama hingga jam ketiga di kelas 9A. Mungkin di sana kita observasi. Selasa jam pertama hingga jam ketiga ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan observasi nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita dan yang sudah kita rencanakan ya Ibu. Terima kasih Ibu karena bincang-bincang hari ini sangat seru sekali. Kita lanjutkan nanti pada tahap observasi ya Ibu. Baik Bu Meli, sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. Morning. How are you this morning? I'm fine. Nice to meet you. Okay, before coming to our lesson, sebelum kita mulai pelajaran, nah, I would like to show you, ingin menunjukkan pada kalian, nah, how's your feeling today? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Okay, do you agree? Yes? Yes. Ya. Nah, sekarang silakan kalian pergi ke depan, kemudian tunjukkan yang mana perasaan kalian this morning. Oke? Nah, sekarang kita mulai dulu dari yang sini. Silakan maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Langsung maju. Ayo yang rapi. Tunjukkan yang mana? Yang mana perasaannya? Misalnya. Oke. Come on. Aja sih nangis. Come on sini. Oke. Duduk. Yes. Yes. Next. Lanjut 3 orang lagi. Come in. Come in. Next. Alah. Alah. Next. Last. Come in. Yes, very good. Okay. Yes. Okay. Okay. Go pause dulu. Kenapa kalian ada yang angry hari ini? Siapa tadi yang angry? Fadil. Kenapa itu angry Fadil? Kenapa kamu marah? Apa yang hilang? Permennya hilang. Oke. Nah. Terus setelah hilang permennya, marah gitu. Sama siapa? Oh, diri sendiri. Mana naruhnya gitu ya. Oke, kemudian ada yang senang tadi. Kenapa kalian senang pagi ini? Kita memulainya semuanya dengan senang, dengan bahagia. Oke, kita puas dulu.
pembelajaran kita hari ini adalah menyusun. Silakan baca. Menyusun teks audio sederhana yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Oke. Nah, kemudian ada rules of the learning. Ada langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan nanti ya. Di mana? Apa langkahnya di sini? Pelajari materi sesuai urutan. Oke, materinya sudah disediakan di Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian nanti kalian akan buka Google Classroom-nya dan kita duduk berkelompok berdasarkan gaya belajar kalian sendiri. Nah, kemarin gaya belajarnya kan sudah ada dikelompokkan. Nah, listen ya, dengarkan ya. Yang visual itu ada Helga, raise your hand please. Helga, Silva, Isnaini, Raffi, Kardianto, Rifki, Fadil. Nah, itu satu kelompok. Kelompok kedua ada Rina, ada Nadia, ada Filta, ada Reva, ada Ilham, Feby, Jessie, Sentri. Nah, sekarang please sit in your group. Di sini grup audio, di sini grupnya untuk yang visual. Oke, do you get it? Paham? Oke, yes, silakan duduk berkelompok. Oke. Now, do you find the material in your Google Classroom? Sudah ditemukan belum materinya di Google Classroom? Sudah. What is about? Tentang apa? Suggestion. Oke. Now please open the link. Silakan buka linknya. Oke. Let's see. Yang sudah silakan dibuka. Oke, are you ready? Ready. Alright. Now let's see here in your Google Classroom there are two materials that are available there. Ada dua materi yang disiapkan di sana. Yang pertama yaitu video, yang kedua yaitu adanya komik. Nah, video kita untukkan untuk grup audio. Kemudian komik untuk grup visual. Do you get it? Paham? Yes. Nah, sekarang silakan in your group learn, study about the material with your friends in group. Kamu pelajari materi ini dengan teman yang ada di dalam grup masing-masing. Setelah itu kita akan lanjutkan pembuatan kesimpulan dari materi yang sudah kamu pelajari. Paham kira-kira? Yes. Any question? Ada pertanyaan? No. Nah, so this material will be used by group mana nih? Yang pertama? Oke. The second one is group. Oke, visual. Nah, sekarang silakan dimulai. Ya, pahami bersama-sama apa maksudnya. Nah, please discuss with your friend ya. Silakan diskusi dengan temannya. Nah, oke, please discuss with your friend. Make it zoom in ya, zoom in ya. Yes, good. Zoom in. Yes. At the end of this material, you will find the comic. At the end of this material, you will find the comic.
the meaning of suggestion, prohibition, and obligation. Okay, what is the second question? Yeah, Feby, please. The second question. Please read. What are the modal use? What are the modal use? Apa modal yang kita gunakan? Very good. The third one. Yeah, Hilda, please. What are the difference of must, ought, have to, and have to? Okay, very good. So what are the differences between must? Apa aja tadi yang ada? Ada must, ada should, ada has to, dan have to. Jadi apa bedanya? Now, please replay the video or the comic again. Silakan diulangi lagi, kemudian you find the answer in your group. Temukan jawabannya dalam kelompok. You understand? Yes. Okay, I'll give you 5 minutes. 5 minutes to do the assessment. 5 minutes, ya. Silakan start now. Silakan mulai. Tulis di buku masing-masing ya. Biar masuk kelompoknya. Well, everyone, finish? Yes. Who want to present the first? Siapa yang mau tampil duluan? Yes, group visual. Come in please. Come in please. Baca soalnya, sebutkan jawabannya. Okay, everyone. Time is yours and this group, please pay attention to your friends. Okay, please. Hi everyone. We are from Group Visual. My name is Helga. I am Fadil. I am Raffi. I am Raffi. Number 1. What is the meaning of suggestion, obligation, and prohibition? Obligation is keharusan, obligation is larangan, suggestion is syarat. Number 2. What are the modals used? Modal is must, should, have to, has to, must not, and should not. Number 3. What are the differences of must, should, has to, and have to? Subject, must, berwan, have to, has to, subject, berwan, have to, has to. Okay, friends. Any question? Suggestion. Any question? Suggestion. Comment. Comment? Please. Idea? Do you have any idea? Okay. Yes. I think this now are very good. Okay. Okay. Yes, thank you for group visual. Please back to your seat. Yeah. Okay. After discussion just now, we come to the next one. Kita lanjutkan yaitu we apply all the materials. Kita gunakan semua material tadi, modal tadi to arrange our classroom rules untuk menyusun kesepakatan kelas kita. Oke, you agree? Setuju? Okay, nah, so in your group, please write 3 rules of our classroom and then present in front of the class. Ya, tulis masing-masing kelompok, tulis 3, kemudian nanti kita maju presentasi. Do you get it? Give you 5 minutes to arrange your
discussion ya. To manage your discussion ya. Silakan 5 menit saja untuk berdiskusi. Time is yours. Silakan. Okay everyone, hello. Finish your discussion? Now we come to the next group ya. Group audio will come to in front of the classroom to present the result of the discussion. Are you ready, group 1? Group audio? Ready! Come in please. You have classroom group. Okay. Time is yours, please. Morning, friends. Good morning. We are from Group Audio. My name is Nadia. I am Nina. I am Reva. I am Filta. I am Harti. I am Jessie. I am baby. I am Ino. Number 1, you have to climb on jump. Number 2, you must clean our class clean. Number 3, you must submit your assignment on time. Okay, very good. Any question? Any question? Any comment? Additional information? Please raise your hand. Raise your hand, please. Raise your hand. Yes. You must not steal. Okay, very good. Yes. You have to keep the classroom clean. Okay, very good. Any other? Ada lagi? Yes. You must put the garbage in the garbage can. Okay, good. You must put the garbage in the Thank you. You're welcome. Bye. Please. Give a voice for group audio. Okay, everyone. Nah, setelah diskusi tadi, kita memang akan memberikan penguatan materi kita bahwa kita telah belajar tentang suggestion. Apa itu suggestion tadi? Ada prohibition. Apa itu? Ada obligation. Apa itu? Nah, untuk menggunakan ekspresi ini kita butuh beberapa modal. Nah, apa saja modal yang kita butuhkan? Number 1. Okay, good. Next. Next. Have to. Next. Have to. Next. Must not. Next. Okay, very good. Good, good. Let's see. Now, after we learn about suggestion, setelah kita belajar suggestion, nah sekarang kita I would like to make sure you are understanding. Nah, kita lihat dulu pemahaman kita melalui quiz ya. Are you ready? Ready. Oke, nah silakan dibuka di Google Classroom, temukan quizesnya di sana. Nggak bisa dibuka apa dulu? Oke, helpful ya, malam sekali ya. Ternyata quizesnya lagi trouble ya, nggak bisa dibuka. Nah untuk itu, quiznya nanti telah ada di Google Classroom. You do it at home. You understand? Kerjakan di rumah. Oke, I will check your answer later on. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian refleksi ya. Menurut kalian, jika jempol itu ada 5, nah di ranking yang manakah pembelajaran kita hari ini? 10. Oke, nah setelah selesai rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, kemudian menemukan bahwa ada siswa yang paling aktif di sini. Nah, siapakah siswa itu? Siapa kira-kira? Elda. Oke, dadah. Besok semuanya lebih aktif lagi ya, lebih semangat lagi belajarnya. Tingkatkan lagi motivasinya. Oke, sebagai tugas individu kita di rumah, for your individual task at home is kalian gunakanlah ekspresi yang tadi, suggestion, obligation, dan prohibition to arrange the school
Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Salam dan bahagia. Hari ini saya akan melakukan rangkaian dari percakapan supervisi akademik pada percakapan pasca observasi. Pagi ini saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Kalawin SPD. Selamat pagi Bapak. Dan juga saya bersama Ibu Susi Hermiati. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Meli. Ibu Susi Hermiati ini telah melakukan pembelajaran di kelas yang telah saya observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kemarin saya sudah diberikan kesempatan dan juga waktu untuk dapat mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas Ibu di kelas 9A ya Bu ya. Percakapan pasca observasi pada pagi hari ini Bu. Kita akan merefleksi kembali apa saja yang sudah kita lakukan kemarin di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu, refleksi ini kita akan melihat nanti apakah ada kendala atau hal-hal positif yang memang sudah ada di dalam pembelajaran di kelas tersebut Ibu. Kita mulai ya Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama Ibu, Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin dan saya mengobservasi apa ya yang menjadi perasaan Ibu? Tentu saja ya Bu Meli, saya merasa sangat senang, sangat lega Ibu, karena proses pembelajaran yang dilaksanakan saat itu berjalan dengan baik dan lancar, telah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Sudah berjalan dengan baik ya Bu ya untuk proses pembelajaran di kelas kemarin. Nah sekarang ini yang ingin saya tanyakan Ibu, area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas kemarin Bu? Ya, yang pertama itu berkaitan dengan kompetensi pedagogi ya, di mana di sini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran yang membuat pembelajaran itu bisa berpusat kepada murid. Nah, untuk itu saya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga produk yang saya laksanakan berdasarkan dengan gaya belajar anak, kemudian minat dan bakat serta profil anak. Kemudian Ibu, apakah langkah ataupun tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas sesuai dengan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah telah sesuai, karena dalam pengembangan itu saya telah melibatkan yang adanya pembelajaran berdiferensiasi yang dimulai dengan adanya melihat kemampuan anak secara emosional dan sosialnya sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kesiapan mereka secara emosional dan sosialnya, dan kemudian saya juga banyak realisirkan perasaan mereka saat itu dengan menggunakan teknik STOP, dan baru kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Baik, luar biasa. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu kemarin ya, di kelas 9A. Saya sudah mengamati Ibu untuk rangkaian pembelajaran Ibu lakukan kemarin sangat terstruktur, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga kegiatan kebun-kebun. Kemudian juga di sana saya sudah melihat bahwa Ibu mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Di sana terlihat bahwa siswa itu gaya belajarnya ada dua ya Bu ya, ada visual dan juga ada auditory. Kemudian di dalam proses pembelajaran juga menggunakan pembelajaran sosial emosional. Di sana ada emotikon perasaan yang Ibu lakukan itu kemarin dengan cara tapboard ya Bu ya, anak menyentuh langsung perasaan yang memang mereka rasakan, dan juga di sana juga Ibu melakukan yang namanya teknik stop untuk membuat siswa lebih berkonsentrasi lagi dalam proses pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat sesuai dengan sintaks dari pembelajaran discovery learning. Kemudian juga metodenya memang sudah sangat sesuai sekali dengan metode diskusi dan juga tanya jawab Ibu.
jika saya lihat kemarin juga di dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu menggunakan komik ya untuk pembelajaran, gaya belajar visual, kemudian juga menggunakan rekaman untuk gaya belajar audiotori Ibu. Jadi apa rencana tindak lanjut Ibu ke depan yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya, yang pertama itu saya harus konsisten dulu ya Bu ya, dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi yang melibatkan minat dan bakat peserta didik, kemudian gaya belajar serta profilnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ada lagi rencana tindak lanjutnya Bu kira-kira di proses pembelajaran berdiferensiasinya? Kalau untuk kedepannya mungkin rencananya saya akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk prosesnya. Nah, kita tahu bahwa tidak semua anak bisa menerima, menangkap apa yang kita berikan, ya kan Bu ya? Ada kalanya anak ini lebih cepat menangkap jika temannya yang menjadi tutor bagi mereka. Nah, untuk itu saya ingin mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi proses untuk kedepannya. Berdiferensiasi proses Ibu. Kapan Ibu akan mulai melakukan rencana tindak lanjut tersebut? Nah, sebetulnya Ibu ini sudah dimulai karena sebelum pembelajaran berikutnya saya sudah melakukan yang namanya diagnostik kognitif untuk memetakan nanti kemampuan anak berdasarkan level tersebut. Nah, sehingga pembelajaran berdiferensiasi proses ini bisa terlaksana. Ya, sangat luar biasa ya Bu. Saya tidak sabar lagi untuk menunggu perubahan ataupun hasil dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, selanjutnya masih adakah yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk selanjutnya? Pengembangan selanjutnya mungkin berkaitan dengan kemampuan pedagogik saya, kemudian profesional dan juga kemampuan digital ya, sehingga saya bisa memasukkan pembelajaran berbasis digital yang merupakan yang sesuai lah dengan program zaman anak sekarang ya Bu. Mungkin itu perkembangan berikutnya yang akan saya terapkan. Bagaimana tanggapan Ibu dalam kegiatan supervisi ini? Wah, ini luar biasa sekali Bu Meli. Dengan adanya kegiatan ini saya merasa sangat senang. Saya merasa pembelajaran, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran saya bisa mendapatkan refleksi dari Bu Meli, kemudian juga sebagai evaluasi bagi saya untuk pengembangan berikutnya dan pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak Bu Meli. Benar sekali Ibu. Sebenarnya dalam kegiatan supervisi akademik ini posisi kita sama Ibu. Kita adalah sebagai mitra. Di sini saya bukan mengajari Ibu, tapi di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama memberi refleksi yang nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya di SMP kita ini Ibu. Harapan saya ke depannya Ibu nanti lebih konsisten lagi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebagai guru mampu mengakomodir semua kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh siswa Ibu. Selanjutnya Ibu tetap semangat dan tetap sehat untuk memajukan pendidikan khususnya di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Amin. Terima kasih Bu Meli. Sekian percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Meli. Demikianlah percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Susi Hermiati. Untuk acara selanjutnya saya mohon umpan balik dari Bapak pengajar praktik saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan Susi Hermayati. Saya memperhatikan dari awal mulai kegiatan coaching pasca observasi. Saya melihat sungguh baik sekali dan luar biasa ternyata Bu Lili dan Bu Hermayati. Di sini saya melihat Bu Lili ini sepertinya sudah memahami benar-benar teknik coaching. Terlihat dari dia memancing daripada teman Jawa atau guru yang observasi dengan pertama dengan bagaimana kata mengajar, kemudian menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pelajaran oleh teman Jawa, kapan masih adakah tanggapannya, harapannya, rencana di dalam politiknya bagaimana. Itu adalah teknik-teknik coaching. Dan teknik-teknik ini nampaknya tidak dikuasai. Cuma di sini sedikit saya tambahkan, itu sudah sangat baik. Cara tidak lanjut itu waktunya di akhir.
sebabnya ya ini bukan itu Bu ya, karena ada 3 macam, ada mentor, ada yang namanya apa, kalau dia itu guru BK itu namanya apa, ada konselor, ada coaching. Nah ibu ini selaku coaching itu adalah antara orang yang ibu mengajar, ibu juga memberi timbal baliknya. Kalau coaching itu mitra seperti ibu katakan, jadi setara dia itu mitra. Jadi memancing coachingnya apa-apa. Jadi ide gagasan itu timbul daripada guru itu sendiri, bukan dari supervisor. Sekali. Jadi itu tambahnya. Di sini dan nanti ada penilaian tadi sudah memenuhi semua, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat belajar yang menjadi ciri akut daripada menyampaikan catatan hasil informasi data. Jadi tadi juga Umi selaku profesi sudah menyampaikan dengan teman saya atau guru organisasi data-data yang baik, kemudian menanyakan tadi proses apa lagi yang ingin dikembangkan, apa kendala. Jadi saya rasa itu baik, luar biasa. Demikianlah proses rangkaian dari supervisi akademik yang telah saya lakukan, baik bersama dengan rekan sejawat saya dan juga bersama Bapak pengajar praktik. Semoga apa yang sudah kami lakukan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.